Oke, selamat malam semuanya. Jadi kita ngelanjutin ya tema yang kemarin itu regresi berganda. Cuman saat ini saya mau mencoba membahas tugas dulu ya. Tugas pertama ini kan regresi berganda nih. Saya lihat teman-teman udah kirim sebagian ya. Sisanya mungkin masih ongoing ya. Nanti nggak apa-apa tinggal dikirimkan. eh kita coba bahas dulu deh ya. Ada yang mengerjakannya dengan Excel, ada yang tulis tangan juga nggak masalah ya. Yang penting teman-teman tahu prinsipnya. Oke, nah ini saya copy paste dulu sebentar. Oh ya, oke. Saya share screen dulu. Oke ya, udah kelihatan ya. Jadi di sini ada ada bulan Januari sampai dengan Desember, berarti kan ini ada 12 data ya. Ada 12 bulan. Satu, dua, tiga. Oke, kita coba scroll. Ini ada 12 bulan ya teman-teman ya. Kemudian eh, kemudian setelah 12 bulan ini ada harga X1, X2, dan permintaan. Nah, teman-teman yang baru join ini, saya coba rekam supaya teman-teman sekalian tahu ya. Nah, untuk untuk yang mengerjakannya dengan Excel itu benar, yang mengerjakannya dengan hitungan manual juga benar, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman tuh tahu prinsipnya, ya. Kuliah statistika ini pada prinsipnya teman-teman mengetahui hasil yang didapat dan juga dapat menginterpretasikan. Ya, nggak apa-apa. Off kamera nggak apa-apa. Oke. Nah, sebentar saya terangin dikit. Oke. Nah, ini untuk yang harga, iklan, dan permintaan. Teman-teman bisa menggunakan eh, menu menu di Excel itu namanya data analisis. Di Microsoft Office 2000, punya saya kan 2023 nih, itu ada ya. Jadi teman-teman tinggal insert, sorry, teman-teman tinggal klik data, kemudian teman-teman bisa klik data analisis. Teman-teman pilihnya yang ini aja, yang regression aja nggak masalah. Oke, kemudian klik OK ya. Nah, kemudian setelah klik regression, teman-teman klik nilai Y-nya. Y-nya yang ini ya, permintaan. Kemudian X range-nya pilih dari X1 dan X2-nya ya. Jadi di kolom yang C2 dan D2 terus sampai bawah C13 dan D13. Terus confidence level set aja 95% ya. Kalau 95% kan berarti alfanya 0,05. Kemudian Pak, berarti total jumlahnya nggak ditarik ya, nggak ditarik data ya? nggak harus, nggak harus. Ada yang mengerjakannya dengan apa namanya? Dengan Iya, perhitungan saya manual, saya dan kemarin pakai totalnya manual. saya ikutin. Oke, nggak apa-apa. Manual juga nggak apa-apa. Ini eh, saya coba simplify aja supaya teman-teman paham. Klik auto range-nya di sini, lalu kemudian klik OK. Ntar saya coba kecilin. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, saya coba cek dulu ya. Untuk summary outputnya, teman-teman, saya cek sih udah benar sih ya. Udah ada yang udah benar. Ini nggak perlu. Ini saya hapus aja. Nggak apa-apa lah. Biar tahu aja. Oke, significance. Oke. Nah, multiple R. Nah, multiple R maksudnya itu koefisien determinasi ya. Saya tulis dulu di sini interpretasi. Ya, yang pertama, ketika ada nilai multiple R seperti ini namanya koefisien determinasi. Koefisien korelasi, sorry. Korelasi. Atau biasa disebutnya R kecil. Kalau R besar itu koefisien Determinasi determinasi atau R square kuadrat. kuadrat.
observation sebutannya ada yang di beberapa buku statistik N sama dengan 12 atau banyaknya data. Kemudian DF itu di sini derajat bebas, degrees of freedom. Oke. SS kemarin jumlah kuadrat sum square ya. MS itu maksudnya mean square. N square. Hmm. Ini GF, F hitung. Oke. Nah, regression residual. Berapa buku sebutannya residual itu adalah error ataupun galat. Oke, nah interpretasi dulu ya. Jadi maksudnya multiple R itu apa? Maksudnya R square itu apa? Dan lain sebagainya. Intercept ini maksud yang penting tuh ini. Yang ini juga penting. Dan ini. Ini juga penting. Ini juga sangat-sangat penting. Ya. Kok penting semua, Pak? Iya. Nanti abis ini kita interpretasiin. Saya kasih warna yang beda. Nah, koefisien. Ini sebutannya koefisien. Kemudian standar error itu ada yang sebutnya SB. Ya, di buku nanti kita kenal namanya SB. SB itu standar simpangan baku. Apa? Sorry. Istilahnya apa ya? SB itu standar error ya. Kesalahan standar. Ntar kita coba bahas deh satu-satu. Ini penting. Ini nggak perlu dilihat. Saya hapus. Berarti kalau gitu ininya saya. Nah, ini yang penting ya teman-teman ya. Ini yang teman-teman akan pakai sampai lulus nih. Nih, saya kuning-kuning. Jangan sampai nggak bisa ngitung ini. Interpretasinya penting ini semua. Ya, ini, ini, ini. Ya, sama ini sih. Yang saya tebal-tebal ini penting. Kita udah mulai dari sini dulu. Oke, interpretasi yang pertama. Satu, multiple R. Berarti R kecil. R sama dengan 0,9748. Dah. Teman-teman kalau misalkan ini komanya banyak, cukup tulisnya 0,9748. 4 angka di belakang koma aja ya. Oke. Maknanya apa? 0,9748 ini. Sebentar ini. Bentar ada WA. Oke. Makna dari apa namanya? Koefisien korelasi apa? Maknanya teman-teman bisa apa tulisannya gini bahwa terdapat nah, ada tamu sebentar ya. Jadi R0978 secara umum terdapat hubungan yang kuat antara variabel X terhadap Y. Maksudnya yang kuat gimana sih Pak? Begini. Jadi nilai R, ada beberapa buku ya rujukan saya tuh, kalau nilai R-nya dia kurang dari 50, itu lemah hubungannya. Ya. Kalau R-nya antara 50 sampai dengan 70, ini hubungannya moderat. Kalau hubungannya R-nya itu di atas 70, itu hubungannya kuat. Gitu ya. Nah, ini beberapa buku, tapi ada buku-buku lain yang dia bilang kalau misalkan di bawah 70 tuh masih sedang. Beda-beda ya. Tiap buku tuh beda-beda, tapi kita ngambil secara umumnya aja ya teman-teman ya. Oke.
Nah, kemudian R kecil itu sudah. Sekarang R besar. Maksudnya koefisien determinasi ya, maksudnya R square ya. Oke. R square itu sama dengan 0,95. Nah, R square 0,95 atau koefisien determinasi 0,95. Sebentar. Nah, 0,95 artinya variabel X1 dan X2 mampu mempengaruhi Y sebesar 0,95 atau 95% ya. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, itu ya kalau ngejawabnya. Terus apa lagi? Adjusted R square. Nggak usah lah itu. Observation. Observation ya. Observation 3. N sama dengan 12. Artinya, Jumlah data 12. iya jumlah datanya sebanyak 12. Oke. Nah, kemudian ANOVA. Nah, ini semuanya sebenarnya ada hitungannya teman-teman ya. Ada hitungannya. Nah, ini ada yang kalau di sini saya coba mau tambahin. Nah, saya coba ke sini dulu. Oke, saya kasih keterangan ya. Nah, jadi nilai mean square ini, saya kasih komen ya. Nah, di sini aja deh. Jadi, sebutannya MSR, mean square regression maksudnya. Jumlah kuadrat regresi, ya. Mean square regression. Kalau MSE, mean square error. Ya, terus apa lagi? DF itu degrees of freedom. Ya. Nah, hitungannya kalau untuk sebentar, masih. Tadi itu saya udah ngitung. Sebentar mana ya? Oke. Nilai mean square error, mean square regression itu didapat dari, masih ingat nggak? MSR didapat dari SSR dibagi K min 1. Ingat ya? Jadi kok bener angkanya seperti ini? Coba kita hitung manual ya. Saya tambahkan di sini. Sedangkan kalau MSE itu didapat dari SSE dibagi berapa? Dibagi N dikurangi K kurangi 1. Ya, itu rumusnya. Sedangkan F itu sama dengan MSR dibagi MSE. Ya, tuh. Jadi ada keterkaitan nih. Ini nanti patut dipahami yang ini ya. Asal muasalnya itu. Jadi memang harus paham. Kalau apa namanya perhitungan secara manual mungkin kita bisa hitung karena ini teman-teman manajemen ya, jadi saya nggak mau secara detail, tapi saya mau membuktikan benar nggak kata Pak Bimo, benar nggak sih MSR-nya itu sama dengan sekian. Coba kita hitung ya. Oke, sama dengan ya, benar nggak sih SSR berarti kan yang ini ya, I13 dibagi K-1. K-1 itu K itu jumlah variabel. K jumlah variabel dikurangi 1. Berarti kan jumlah variabelnya totalnya ada berapa? X1, X2, dan Y ya kan? Berarti ada 3. 3 dikurangi 1 sama dengan
2. Kita bandingin, sama nggak angkanya Amin ini? Sama ya? Sama, Pak. Nah, jadi sama. Terus satu lagi MSE. MSE itu SSE dibagi dengan N dikurangi K kurangi 1. N-nya di berapa? 12. Jumlah data 12 dikurangi 3, 9. Lalu 12. Kemudian dikurangi eh, K dikurangi 1. 12 dikurangi 3, terus kemudian 11. Oh, ini nih salah ngitung nih. Oh, ya benar-benar. Dibagi ini langsung ya. Jadi 96,9469. Oke. Nah, kemudian satu lagi F. F hitung. Itu kan 85,929 ya. Kita buktikan MSR dibagi dengan MSE. Benar nggak? Itu sama ya. Nah, kalau teman-teman ngitung angka, komanya banyak nih. Nggak usah semuanya. 2 angka di belakang koma aja cukup. Nih kayak gini. Ya, dikecilin komanya. Atau 3 angka gini juga boleh. Oke. Jadi sama ya antara perhitungan secara Excel dengan manual udah sama. Nah, kemarin saya belum masuk ke uji hipotesis. Ya, sebenarnya belum ya. Tapi ini biar teman-teman tahu. Nah, di sini itu teman-teman lihat, kalau dari persamaan tabel yang ini, tabel yang di sini, kita itu dapat menginterpretasikan apa? Tabel yang di sini. Persamaan regresi, ya enggak? Nah, Persamaan regresi. betul. Jadi Y sama dengan intercept dulu ditulis 256,957. Dah, gitu aja. Komanya jangan semuanya ditulisin. Ya. 256,957 dikurangi X variabel 1 berarti minus 23,205 X1 gitu ya teman-teman ya. Ditambah 24,26 misalkan gitu ya X2. Udah gini aja. Gini udah benar teman-teman ya. Jadi dapat dari mana? Dari sini. Angka ini loh. Sampai sini paham? Paham. Paham ya. Nah, Pak, ini standar error dari mana? Ya kalau kalau ini perhitungannya secara matematis ya. Kita pakai bantuan Excel. Nah, sebenarnya ini angka-angka ini tuh ada asal muasalnya, cuman kayaknya saya nggak perlu sampai dalam sini kalau untuk jurusan manajemen. Asalnya sih ya bisa kita ajarin, cuman kayaknya nggak perlu dah detail banget. Tapi saya mau pengen tahu, pengen pengen menekankan bahwa teh hitung itu sebentar, 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 sebentar ya, tunggu, tunggu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, teh stat ini teman-teman, ini sebutannya teh hitung, ya. Hitung. P value apa Pak? P value. P value di sini maksudnya. Jadi ketika ini nilai signifikansi teman-teman ya. Nilai P. Nilai P itu nilai signifikansi. Kita akan bandingkan dengan alfa untuk melihat apakah kita akan kasih kesimpulan di sini. Apakah si variabel X dan Y, X1 dan X2 ini mempengaruhi Y secara parsial gitu ya. Parsial, tahu nggak, ada yang tahu parsial maksudnya apa? Bagian. Bagian ya, itu ya. Saya parsial. Oke, nah kita lihat dulu di sini testat ya.
Jadi T hitung itu teman-teman biasa disebutnya T stat ya. Kita akan membandingkan dengan T tabel ya. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis diterima. Jika T hitung kurang dari T tabel, Tolak. maka hipotesis ditolak. Oke. Jadi kalau dengan pengertian seperti ini, kita bisa menentukan apakah X1 dan X2 ini mempengaruhi Y secara signifikan atau tidak, kan gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mau kasih tahu nilai T hitung ini asal muasalnya dari mana sih? Ini saya kasih catatan di sini. T sebutannya ya. T hitung X1 deh. T hitung X1 yang satu lagi T hitung X2. Oke. Ini asal muasalnya itu adalah pembagian antara si standar error, si koefisien dibagi standar error. Jadi rumusnya begini. Itu sama dengan B1 dibagi SB1. Yang sini B2 dibagi SB2. Itu asal muasalnya teman-teman. Ya, bukan ujuk-ujuk dapat angka itu enggak. Gitu ya. Maka kalau kita hitung, hitung X1 ini apakah benar seperti angka yang dituliskan. Coba aja kita pakai ya. Koefisien dibagi SB1. Minus 6,7953. Benar nggak? Sama ya? Kemudian hitung X2. Itu sama dengan ini 24,26 dibagi 4,59. Sama ya, 5,28076. Jadi ini hitungannya nih. Hitungan apa namanya? Cara matematisnya ya, pembagiannya. Ini rumusnya. Nah, kemudian selain itu kita juga harus cek interpretasinya seperti apa. Nah, interpretasinya kalau eh kita hitung ya tadi ya. Oke. Jadi kalau kalau teman-teman lihat di sini, kita akan membandingkan dengan T-tabel. Nah, T-tabelnya gimana? Ada dua cara ya. Hipotesis diterima atau tidak dapat dilihat dengan membandingkan p-value versus signifikan atau nilai alfa. Atau membandingkan nilai theta, T hitung versus T-tabel. Oke, ini kata kuncinya ini. Sorry. Ya, kita bandingkan nih. Nah, T-tabelnya gimana ngitungnya? Oke, saya bantu pakai ini aja ya, pakai kalkulator di apa namanya T-tabel. Saya stop share dulu deh. Saya share screen dulu. Screen share. Oke. Sebentar. Sebentar ya. Salah screen. Hmm. Tunggu ya. Jadi Daniel Soper.
Oke, situsnya nanti saya kasih. Sebentar ya. Saya lagi cari T-tabel. T-distribution table. Student value. Oke. Oke. Saya share aja ke teman-teman. Oke. Ini situsnya Daniel Soper, Free Statistic Calculator ya. Nah, eh, kita kan tadi degrees of freedom-nya berapa kan kita belum ya. Belum belum hitung ya. Cuma kalau kita lihat dari eh, punya kita, tabelnya itu katanya berapa sih? Oke. Degrees of freedom. Degrees of freedom-nya kita lihat N dikurangi K. Nanti teman-teman buka Daniel Soper ini, terus buka formula. Nanti pilihnya di paling bawah nih. Pilihnya paling bawah ada di T-distribution ya. Di sini T-distribution pilih di student T-value. Gitu. Coba lihat kok ini. Yuk banyak modulnya sih. Kalau mau coba-coba boleh nih. Tadi mana tadi? Distribution. T-value, student T-value. Oke. Nah, di case of freedom-nya kita set dulu. Bentar. Ini tadi degrees of freedom 9 DFK. Bentar, mana tadi ya? Pak ini direkam nggak sih Pak? Saya rekam. Oke Pak. Sebentar ya. Ini Mm-mm. saya mau show dulu sebentar. Jadi ntar kita bisa lihat lagi tutornya apa ya, yang Iya, video ini ya. betul betul. Siapa? Mm-mm. Sebentar ya. N kurangi K. Oke. Nah ini dia. Oke. Tadi kan degrees of freedom-nya itu hitungnya dapat dari gini. Jumlah variabelnya berapa tadi? Jumlah datanya kan 12. 12. Variabelnya berapa? X1, X2 sama Y, ya kan? Berarti Ya, 3 kan? Berarti 12 dikurangi 3. 12 kurangi 3 berapa? 9. 12 kurang 3, 9. Maka DF-nya 9, kita calculate. Dengan alfa 0,05 aja ya. Nah, kelihatan nih teman-teman. Saya screenshot ya. Nah, udah saya share ke Excel lagi sekarang. Oke, kita lihat. Nah, jadi dengan DF-nya 9, 9 alfanya 0,05, maka T-value right tail 1,883. Kita ini ngitungnya eh, kita pakai satu sisi atau dua sisi, nanti saya ajarin dulu sebentar ya. T-value to tail. Nah, bedanya apa sih, Pak? Nah, saya kasih tahu kuncinya gini. Kalau ya kata misalnya gini, kata-katanya gini. Pengaruh gini gini. H0-nya H satunya hipotesis pertama misalnya ngomong gini. eh X1 berpengaruh positif terhadap Y.
Yang kedua lagi X2, H2X2 berpengaruh positif terhadap Y. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, maka teman-teman pakai yang satu arah, pakai yang right tail. Kalau yang kata-kata dua arah gimana? Berpengaruh signifikan. Dia tidak nyebutin positif atau negatif. Itu ya, signifikan. Sebentar. Hmm. Oke, ya. Hmm. Oke. Ya. Oke. Nah, kita pakai yang ini aja teman-teman ya, H1 dan H2. Pakai yang model ini aja, berpengaruh signifikan aja. Jadi pakainya two tail ya. Two tail aja. Biar biar lebih aman lah menurut saya, lebih aman sih. Nah, jadi biar biar lebih aman aja, signifikan tidak signifikan gitu ya. Kita pakainya yang two tail aja. Two tail itu artinya dua arah. Oke. Oke. Nah, kalau gitu sekarang lihat, kalau gitu kalau saya gambarin dia itu, bentar, kalau saya gambarin itu, oh ya, kalau saya gambarin, oh ya teman-teman ya, buka filenya dulu. Bentar ya, kalau saya gambar di, saya nyari ini ya dulu, nyari apa filenya, bentar. Oke, sebentar. Ini dia. Filenya akan begini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini gambarnya kan. Berarti kalau yang di sini itu kita pakai minus 2,262. Nah, ini waktu UTS masih banyak yang salah ya, tapi ini semoga ini udah bener nih. Ini 2,262. Nah, jadi ini sebutannya apa? T tabel ya. Ini sebutannya T tabel. Ya, kita pakai two tail ya, dua arah. Nah, sekarang bandingin sama yang di T hitung. T hitung ini minus 6,79. Ya, ini saya copy. Dia kan adanya di sini kalau minus. Sorry. Minus 6,79. Minus 6,79 ya. Sebentar. Minus 6,79. Nah, dia kan titiknya di sini nih, ya enggak? Kita sini kan. Terus satu lainnya lagi 5,280. Ya, ini untuk yang T hitung X1 kan. Yang ini T hitung X2 5,28. T hitung X2 5,28. Ya, anggap seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu, kalau dari tabel ini, kira-kira hipotesisnya mereka signifikan apa enggak? Tidak, Kenapa? tidak. Kenapa tidak? Karena apa ya, di daerah yang ditolak itunya. Nah, yang ditolak kan H0-nya. H0-nya yang ditolak. Tapi H1-nya diterima. Gitu. H0 kan sebutannya hipotesis 0, hipotesis awal. Jadi kalau di sini, maka lihat deh, coba teman-teman lihat deh. Coba kita ini T hitung
Dia sekarang T hitung X1 letaknya di daerah penolakan H0. Berarti kalau H0 yang ditolak, hipotesis alternatif diterima nggak? Terima. Nah, diterima. Jadi, kesimpulannya, ini baru ngomongin T ya. Ngomongin T nih, belum ngomongin P nih ya. Jadi, yang P, saya kasih note catatan, H1 diterima. Karena letaknya di daerah tolak H0. Terima H1 gitu. Atau kasarannya gini deh, T tabel, T hitungnya, T hitung X1 kurang dari minus T tabel. Itu minus T tabel. T tabel ini maksudnya gini loh. Lebih besar mana? 6,79 lebih kecil mana? 6,79 dengan minus 2,262. Min Kecil 6,79. 6. Minus 6 kan? Nah, ini baru ngomongin yang sisi kiri, ya. Oke. Ini saya kasih note di sini. Satu lagi di sini saya kasih note juga catatan. H2 diterima karena letaknya di daerah tolak H0 di mana T hitung X2 itu dia lebih besar dari T tabel. Jadi di sini 5,28 lebih besar dari 2,262. Iya. Nah, Oleh-oleh. gitu. Nah, sekarang begini. Kan ini udah nih, H1 sudah, H2 sudah. Pak, saya tuh ada nggak sih alternatif lain selain menggunakan T tabel? Bisa, pakai apa? P value. Nih, teman-teman. Nah, P value ya. P value coba lihat deh. Jika teman-teman membandingkan antara P value, nih saya kasih note sini. Alternatif lain untuk pengambilan kesimpulan itu menggunakan P value. Jika P value kurang dari 0,05 atau nilai signifikansi, maka hipotesis signifikan. Oke, jika p-value lebih besar dari 0,05 atau nilai alfa signifikansi, maka hipotesis tidak signifikan. Nah, nih. Oke, kita tandain dulu. Nah, kalau pas waktu skripsi lebih enak pakai apa? Ya pakai p-value lah, biar nggak pusing ya. Nah, sekarang kita bandingin nih. Kalau menurut teman-teman dari angka yang dilihat di sini, kira-kira logiknya dia lebih kecil dari 0,05 atau enggak? Lihat aja. Itu maksudnya ini ya, 0,000077 itu ini. Ini saya hapus deh. Tuh. Mana? Coba dari sini dilihat. Kira-kira signifikan atau tidak? Coba. Signifikan. Signifikan ya. Ya. Jadi diterima Oh. hipotesisnya. Ini diterima. Itu karena apa? P-value kurang dari 0,05. Coba deh. 0,000000 gitu kan. Yang satu lagi 0,0000 gitu ya. Kurang dari Iya, 0,005. betul. Ini diterima. Jadi nanti pasti saya akan tanya, menurut perhitungan apakah X1 dan X2 secara parsial mempengaruhi? Ya, mempengaruhi. Karena apa? Nilai P value-nya sekian, sekian, sekian. Tuh. Ya. Nah, ini nanti kepake nih teman-teman buat skripsian teman-teman ini. Pakai semua yang ini. Ntar saya share kok. Ini perhitungan ini juga ada. Nah,
Ini situs ya, saya kasih linknya dulu sebentar. Teman-teman coba-coba aja nggak apa-apa. Situsnya ada, saya kasih di sini. Oke. Jadi eh, seperti itu ya, kurang lebih untuk apa namanya? Untuk menjawab soal ini. Pak Bim, Ya, boleh. jadi mau nanya, kan kemarin kan ada 2 cara ya, cara satu itu manual, cara 2 Excel. Nah, yang di